ulah salah satu haters dianggap sudah keterlaluan. Chika yang tengah menunaikan ibadah suci disebut seolah disamakan dengan pekerja seks komersial alias PSK. Aku udah feeling, jadi sebelum aku umroh itu, aku tuh kayak bridging gitu, kan ini umroh yang kedua. Yang pertamanya sebelumnya aku masih ada videonya gitu, minum air zam-zam di Mekah, terus aku upload, mudah-mudahan dikasih kesempatan lagi untuk kesana. Aku yakin gitu pasti ada hatersnya gitu kan, terus kayak, apa sih namanya, banyak deh komen haters gitu. Ada yang bilang, kalau minum air zam-zam tuh harusnya duduk kak, itu sunnah rasul. Terus ada yang belain, kecuali air zam-zam tuh kalau minum boleh ini, gitu-gitu lah. Permisi, saya belum umroh aja udah banyak yang komen aneh-aneh gitu kan. Terus ya udah akhirnya emang di sana saya niatnya ibadah. Ya karena aku tidak merasa seperti itu, aku tidak merasa apa yang dibilang haters gitu kan. Jadi aku santai, nggak nyari tahu. Cuman aku agak sedikit terganggu karena haters ini bawa-bawa agama gitu. Jadi kayak nggak suka aja kalau misalnya dia ngatain aku. Itu mah aku udah biasa banget aku dikatain Cika pencicilan. Tapi kalau misalnya Cika apa dikatain yang ya itulah yang disensor itu, nah aku nggak ngerasa, jadi aku santai gitu. Cuma pengennya ngasih pelajaran biar coba kalau lo diomongin kayak gitu pasti lo gimana gitu. Orang namanya baru pulang umroh tiba-tiba dikatain sampai sekasar itu gitu ya. Nah, itu kan bukan hal yang baik lah untuk diomongin, apalagi di media sosial. Inilah media sosial tuh kadang-kadang begitu, semua orang bisa ngomong, mukanya ditutupin, ngomongnya terserah mereka gitu. Jadi ya kasihan karena pasti shock gitu kan, belum orang tuanya, belum ininya, belum itunya gitu, pasti shock. Tapi ya buat saya ya saya ngomong nggak perlu khawatir gitu, karena ke saya juga, ke Instagram saya juga nyerang, ke Instagram anak saya juga nyerang gitu. Jadi ya udah, yuk kita main-main aja. Ya, tak hanya Chika yang dibuat geram. Mentalis Deddy Corbuzier juga tak mampu menahan emosinya ketika membaca hujatan para haters. Presenter talk show berkepala pelontos itu merasa topik yang dibahas para haters terlalu sensitif dan menyinggung harga dirinya sebagai umat beragama. Tak heran, demi menemukan haters yang kelewat nyinyir itu, Deddy membuat sayembara senilai jutaan rupiah. Lalu benarkah Deddy serius ingin memenjarakan haters yang dianggap telah merendahkan harkat martabat Chika dan dirinya? Tidak serius. Kalau saya serius, saya langsung ke polisi pakai pengacara, saya cari, enggak, ini nggak serius. Jadi makanya saya bilang, yuk kita main-main yuk. Anda kan main-main, saya juga bisa main-main nih. Gitu. Yuk kita main-main. Nah, main-main saya caranya gini nih, dibawa ke polisi. Tetap kita nggak boleh bermain hukum sendiri, tetap harus polisi yang menyelesaikan. Cuma kan kalau polisi yang nyari kan kesian juga, polisi sekarang pekerjaannya banyak, dan belum tentu juga, siapa tahu itu teman saya sendiri, siapa tahu itu cuman akun bodong. Kan selama saya belum punya bukti bahwa ini akun benar, saya tidak mau gegabah laporin ke polisi. Nah tujuannya sekarang adalah mengetahui ini akun benar apa tidak, itu doang aja. Tapi pas ada yang begitu satu komen yang agak nggak ngenakin banget karena dia bawa-bawa agama Kristen dan juga Islam, akhirnya tuh aku tuh kayak ngadu ke Mas Deddy gitu, ini gue tuh nih ada kayak gini, kayak gitu. Akhirnya sama Mas Deddy dicari untuk kayak kita harus kasih pelajaran buat haters, karena biar haters itu kan mulutnya tuh kayak kurang ajar gitu ya, jadi biar nggak ada haters lagi yang seenaknya. Jadi sama Mas Deddy malah bikin hunting games gitu, sayembara bikin kalau misalnya bisa nemuin haters yang, karena emang ngomongnya udah kelewatan kan, ngomongin agama Islam dan Kristen gitu kan, jadinya harus dikasih pelajaran, sama bikin sayembara yang bisa nemuin haters ini bisa dikasih duit 10 juta gitu. Deddy rupanya tak main-main untuk memberikan efek jera bagi para haters. Terbukti hanya dalam waktu 3 jam, pria yang selalu tampil dengan pakaian serba hitam ini mampu menemukan haters dengan akun @anto_nugroho. Dapat 3 jam, ada hackers, ada temennya yang ngasih tahu, masuk ke DM saya. Jadi di sini luar biasa efeknya itu. Dalam waktu 3 jam saya bisa tahu itu siapa. Cuma saya masih butuh pembuktian 100% kan, sebelum kita melaporkan ke polisi kan butuh 100% buktian gitu. Saya hanya memperingan pekerjaan polisi tanpa bermain hakim sendiri. Oh belum, biar deg-degan aja dulu. Itu nanti urusan dia sama polisi. Jadi siapapun Anda, kalau Anda sudah mulai bawa-bawa agama, ras dan sebagainya masuk ke ranah saya cari pasti. Dan pasti ketemu. Biar gimana juga pasti ketemu aja.
pasti aja ketemu. Lihatin aja. Kalau melaporkan kan, kalau misalnya Mas Dedi pernah bilang kalau ngelaporin suka lama. Udah kita nyari sendiri aja gitu. Jadi nyari sendiri butuh bantuan orang-orang, gak lama tuh cepat gitu ketahuan. Sebenarnya orangnya udah ketahuan sih ada di mana. Mas Dedi sih bilang udah tahu. Lantas benarkah Chika trauma dengan ulah para haters yang getol menghujatnya di media sosial? Oh itu mah enggak lah, nggak bikin kapok untuk, karena haters mah udah pasti ada. Cuman kalau misalkan hatersnya bakal ada lagi dan bikin risih, akan kita tanggepin. Tapi selama hatersnya masih, itu mah udah nggak bisa dicegah lah kalau misalkan haters mah ya. Jadi aku nggak gara-gara haters ngomong apa terus aku jadi kapok kayak gitu. Jadi malah menghambat aku untuk mengeksplor segala macem kan, itu kan. Masa gara-gara haters kita jadi kalah, jadi down gitu.